Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi hadana ila as-siratal mustaqim wa da'ana ila jannatin 'aim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الكريم شهادة تنجينا بها من عذاب أليم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شفاء السقيم وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أجمعين الذين سلكوا منهجه القويم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya kita masih dipertemukan dengan asbab cintanya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita petunjuk, menolong kita untuk menjadi sebagian dari hamba-hambanya yang pantas mendapatkan cintanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan berkah marilah kita sampaikan, kita doakan semoga tercurah limpah atas panutan kita yang mana Allah menyampaikan beliau adalah bil mu'minina raufur rahim, yang sangat-sangat menyayangi umatnya, yang sangat belas kasih kepada umatnya. Juga terlimpah atas keluarga beliau yang mulia dan suci, para sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Sehat bapak-bapak semuanya? Udah makan, udah ngopi? Alhamdulillah. Allah cuman minta kita bersyukur ya, menyanjungnya. Kita udah makan, udah minum, udah menikmati rezekinya ya. Bikin Allah senang gampang caranya. Kita bersyukur kepada Allah, memuji tulus dengan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kiranya kita sampaikan Asmaul Husna yang ke 83 ya. Al-thalithu wa-thamanun min asma'illahi ta'ala al-husna ar-ra'uf. Yang ke-83 dari Asmaul Husna adalah Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf huwa dzur rahmah wa huwa dzur ra'fah, war ra'fatu shiddatur rahmah, fa huwa bi ma'na ar-rahim ma'al mubalaghati fi. Ar-Ra'uf artinya zat yang mempunyai kasih sayang yang sangat. War-ra'fah atau kasih sayang yang sangat itu memang identik dengan lafaz ar-rahmah, yang maha kasih sayang. Maka ar-ra'uf ini secara bahasa mirip dengan ar-rahim, maknanya yang maha penyayang. Bedanya kalau ar-rahim ini maknanya zat yang maha penyayang, udah penyayang pakai maha. Kalau ar-ra'uf lebih maha penyayang.
Seolah-olah Allah ingin ngasih tahu kita, selain aku, kata Allah, yang benar-benar maha penyayang, aku juga sangat-sangat maha penyayang. Jadi artinya penyayang yang luar biasa. Nah, jadi Ar-Rauf ini maknanya lebih dari sekedar Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim maknanya yang maha penyayang. Ya, biasanya yang disayang oleh Allah adalah hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang beriman, yang berbakti kepada Allah, mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Ar-Rauf lebih dalam lagi, sangat penyayang. Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rafahnya Allah, ya, bukan hanya rahmah kasih sayang Allah, tetapi sangat kasih sayangnya Allah atau rafahnya Allah. Yang pertama bentuk rafah atau sangat kasih sayang Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala an-na'ima ad-da'im jazaan 'ala al-'amal al-qalil al-munqati'. Yang pertama bentuk rafah kasih sayang Allah yang sangat, yang pertama adalah diantaranya Allah menjadikan dan memberikan kenikmatan yang abadi di surga sebagai balasan bagi amal ibadah kita yang sedikit lagi terputus waktunya. Bapak-bapak hari ini mengaji bersama-sama, makan bersama, minum bersama, kadang nambah juga bersama tadi yang saya lihat. Alhamdulillah, niatnya baik karena Allah, diniatkan mencari ilmu, diniatkan silaturahim. Udah selesai ngaji, amal kita kan udah selesai kan sampai rumah, tapi pahalanya terus abadi. Momen hari ini Allah tulis ya di dalam kitab catatan amal kita, kita terus melakukan itu, artinya kita diganjar seolah-olah kita terus melakukan hal tersebut. Bayangkan kita selesai bekerja sekali umpamanya, ini gajinya itu nggak pernah putus, gimana Pak? Satu kebaikan pahalanya nggak putus-putus. Itu salah satu makna rafahnya Allah. Kira-kira beda. Jadi Ar-Rahim memang penyayang, tapi ini sangat-sangat penyayang. Syiddatur rahmah, sangat-sangat penyayang. Bagaimana? Senang nggak punya Tuhan seperti itu? Kita udah selesai membaca Al-Fatihah, tetapi pahala Al-Fatihah itu abadi Pak. Yang kita baca satu Fatihah itu, belum kalau 2 kali baca Al-Fatihah, belum kalau 3 kali baca Al-Fatihah, 3 kali yang abadi terus dikasih pahalanya terus. Makanya alhamdulillah guru kita Ustaz Fahad kalau baca Fatihah kan banyak ya Pak ya. Hadiah Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Udah hari doa aja dah, nanti juga dalam kopi. Alhamdulillah, itu udah dicatat Allah, rafahnya Allah seperti itu. Yang kedua, contoh bentuk rafah atau sangat sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di antaranya itu seseorang yang dalam keadaan terancam jiwanya, ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewenangan, boleh ya menggunakan kalimatul kufri, menggunakan kata-kata kufur karena darurat jiwanya terancam. Ya, untuk apa? Untuk melindungi diri. Jadi zaman dulu itu, di zaman baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada awal-awal Islam, itu sahabat Nabi itu ada yang tetap menyatakan amantu billah, ada ya, ada yang dengan siasat, yaitu dia saya nggak percaya Allah dan utusannya umpamanya gitu ya, tapi sebenarnya dia percaya kepada Allah dan utusannya dari rambut sampai kaki, iman pada Allah, cuman karena jiwanya terancam. Jadi ini diperbolehkan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang. Jadi jangan kita putus asa dari rafahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan amal ibadah kita Pak seikhlas-ikhlasnya ya. Jadi agar apa? Agar kita dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan keberkahan rafahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Asmaul Husna kita
Ya Allah ya Rauf, wahai Allah yang maha sangat-sangat penyayang, ir'af bina wal muslimin, ya Allah sayangi kami dengan sangat dan kaum muslimin semuanya. Itu di antara doa kita. Tadi kita diberitakan Allah, ud'uuni astajib lakum walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna tersebut ya. Nah, apa ya? Yang kedua. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya belum kita masuk surga, belum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rasa kerinduan kita, rindu kita kepada kenikmatan surga. Maka hati itu sudah dipancari cahaya dari Allah, cahaya rafahnya Allah. Artinya apa? Walaupun surga tidak bisa kita khayalkan, minimal kita ngebayangin, wah enak banget, maka kita jadi semangat ibadah. Padahal kita belum tentu kita masuk surga, Pak. Tapi rasanya udah pede banget, saya udah jadi orang Islam, saya ngaji, saya sholat, di hati ada percaya diri bahwa Allah maha sayang, maha rauf. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham Pak ya? Nah, ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sangat maha penyayang. Ada rauf di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hamba Allah yang diberi nama oleh Allah dengan nama sama dengan nama Rauf ar-Rauf ini. Siapa dia? Beliau adalah kekasih kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang tercinta yang diberi nama oleh Allah bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim artinya baginda Nabi sangat-sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka kita punya bekal ya, kita punya bekal tabungan di akhirat nanti, punya Nabi yang sangat sayang kepada kita. Apa bentuk sayangnya? Kalau tadi kan Allah ya, nah sekarang bentuk sayang Nabi contohnya. Pak, kalau kita bikin dosa Pak, belum sempat tobat atau malas tobat Pak, bahkan kita mungkin menganggap dosa yang kita lakukan biasa aja. Habis ngejelekin orang kita rasanya biasa-biasa saja, malah lupa enggak tadi saya nggak ngomongin orang, cuma menceritakan kenyataannya gitu ya. Rasanya nggak dosa ya Pak ya? Rasanya nggak dosa. Apa yang dilakukan Nabi? Selalu berdoa untuk apa? Untuk ampunan kita. Nabi sudah mendoakan kita ketika kita belum sempat atau belum mau. Astagfirullahaladzim. Itu bentuk kasih sayang Nabi. Maka disebut Raufur Rahim, itu Nabi kita. Diingatkan. Maka bahagia sekali bagi kita umat Islam yang mengenal Allah yang Maha Ar-Rauf dan mengenal baginda Nabi yang Raufur Rahim juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasanya kita jadi kangen sama Nabi ya. Yang begitu ya, kita baca salawat dulu Pak ya. Nah, sebentar.
ya Rabbi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى سع الكرم صلوا على النبي محمد. Orang bilang ini selingan ya. Lagi bukan selingan, ini pokok ibadah kita. Berdoa untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi, kalau kita pengen dapat rafahnya Allah, ya nanti kita terapkan ya. Kalau kita pengen dapat rafahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka iman kita harus selalu kita jaga, kita pupuk agar lebih baik, gitu ya. Supaya dapat apa? Karena Nabi itu Rabbil Mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, rafahnya. Jadi kalau orang tidak beriman ya beda lagi. Baik, kemudian bagaimana akhlak kita? Dengan akhlak Rauf. Kalau tadi Nabi Rauf Rahim, minimal kita disebut sebagai orang yang sangat penyayang. Bagaimana caranya agar kita bisa mencontoh? Yang pertama, ayyumina wa ya'taqida anna ar-ra'ufa ismun min asma'illahi ta'ala al-husna wa ayyafhama ma'nahuma ihdarihi fi qalbi. Yaitu yang pertama, beriman yakin bahwa Ra'uf atau Ar-Ra'uf termasuk asmaul husna. Yakin Pak ya? Yakin. Wah, sering banget kita baca innallaha wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, yaitu dengan cara lebih atau sangat dalam menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa di hati kita yang selalu ingin menyayangi. Di antara bentuk kasih sayang kita sedang mendoakan. Minimal kalau kita melihat saudara kita sesama muslim ya, yang sedang dalam keadaan dhaif, fakir, termasuk yang dan dalam keadaan perang ya, sedang berjuang, minimal kita punya doa yang tulus ya, kita sayangi dia ya. Jadi itu bentuk dari cara kita bertakhalluq, berakhlak dengan Asmaul Husna Ar-Rauf ini. Jadi jangan sampai kita ada orang sengsara diam aja, artinya gue jangan ya. Itu akan ditanya oleh Allah nanti. Kamu lihat sendiri, hambaku ada begitu, kamu nggak menerapkan Ar-Rauf, bagaimana kamu ditanya? Apa jawabannya? Ayo, bingung nggak kita nanti? Malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya sifat sayang. Jadi minimal seperti itu. Ada getaran hati kita yang selalu mendoakan kebaikan minimal, atau selalu punya harapan yang baik ya, selalu punya harapan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita yang muslim khususnya. Artinya umpamanya yang satu nih muslim nih, pokoknya kita dagang bakso umpama gitu ya, tetangga kita muslim juga dagang bakso juga. Maka orang yang percaya Ar-Rauf punya sayang, punya harapan yang baik, mudah-mudahan bakso saudara saya itu laris, gitu Pak. Bukan malah hasudnya pedagang bakso sama-sama pedagang bakso, hasudnya pedagang telur asin manipin ya, sama orang yang jualan telur asin juga. Jangan punya sifat yang seperti itu, berharap mudah-mudahan dagangan dia laris banget, Allahumma amin. Dagangan kita juga, Allahumma amin. Begitu. Jadi jangan sampai punya harapan jelek. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, budala ummati la yadkhuluna jannata bi kathrati sholati wal siyami walakin birahmihim walakin yarhamullahu bi salamati sudur wa bi sakhawatin nafsi wa rahmati li jami'il muslimin. Budala ummati,
wali wal abdalnya Allah. Ya, ada tingkatan wali namanya wali abdal, ada al-budala. Para badal atau wali badal dari umatku, kata Nabi, la yadkhulul jannata, tidak bisa masuk surga bi kasratis sholati, hanya cukup dengan banyak sholat sunnah maksudnya. Enggak cukup. Jadi jangan diartikan wah berarti enggak usah sholat, bukan. Tidak cukup hanya banyak sholat sunnah, enggak cukup. Wala siyami, dan tidak cukup dengan hanya berpuasa sunnah. Walakin, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada mereka budala bisalamatus sudur, dengan rahmat apa? Salamatus sudur, hatinya selamat dari apa? Dari dengki, dari suudzon, dari mendoakan keburukan kepada sesama manusia. Begitu Pak, itu mereka calon oleh Allah. Jadi kalau bapak-bapak pengen jadi salah satu kekasih Allah, itu syaratnya diantaranya hatinya bersih, jangan jengkel, jangan dendam. Praktekan Pak ya, gampang apa susah Pak? Gampang, bagian digampangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Allahumma amin. Wa sakhawatul nafsi, dan dengan sakhawatul nafsi, dermawan. Ada rasa kasihan selalu bagi memberi bantuan, ya. Yang terakhir, warahmah li jami'il muslimin, dengan menyayangi semua kaum muslimin. Itu salah satu bentuk menyayangi adalah mendoakan kebaikan. Itu kalau pengen jadi kekasih Allah, tidak cukup hanya sholat sunnah yang banyak, tidak cukup dengan puasa Quran yang banyak, tidak cukup. Hati harus ikut, ya. Hati harus ikut berjuang bersihkan, ya. Suudzon tinggalkan, ya. Merasa ibadahnya paling cakep, tinggalkan, buang itu semua, biar hati kita selamat. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan baginda Nabi yang Raufur Rahim, mudah-mudahan berkenan menjadikan kita sebahagia dari kasihnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqih sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kuntum ma'as salama wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.